Adelin mana Adelin? Cece mana? Ayo Cek. Apa? Ya 30 berarti 15. Es buah kelapa muda nggak pakai H. Mudah, muda. Bayar. Halo Ibu. Ibu mau apa sayang bayar? Terserah. Oma mau apa? Pilih-pilih lalu bawa pulang ke rumah ya. Hai. Adek mau makan apa? Lin, kasih 50.000. Kamu mau apa? Makanannya sama semua dari ujung sampai ujung sama semua bagaimana? Ayo Lin lanjut. Mau apa? Mau buka puasa apa? Mau apa? Hah? Lalampa, semua lalampa, 50.000 lalampa. Lalu kasih ke orang ya. Lalampa berapa satu? Oh 40. Udah tahu sekarang 40 artinya 40.000. Satu 2.500. Saya satu Kak. Apa itu? Oh, oke. Oh ya. Masih foto. Kamu mau apa? Kamu makan apa? Kamu pilih mau yang mana? Kamu beli buat kamu sama papa dan orang rumah, ya? Ya. Cicilin yang bayar. Kamu mau makan apa? Kamu pilih aja buat bawa pulang ke rumah juga 50.000. Kasih adanya. Kamu mau apa? Cece. Yang hijau. Cece mana? Ya, beli buat kamu, temanmu dan keluargamu. Ya. Cece 100.000 Cek. Oh sini 50 sana 50. 50 sana kamu beli yang sana. Kamu bayar dulu ini. Itu juga 50. Ayo Cek. Ayo. Mau foto kan mau belanja? Ayo Cek masih banyak. Oh ya ini terakhir. Doi. Kamu mau makan apa? Kamu mau apa? Kasih. Ini kamu beli buat kamu dan orang rumah ya ini. Ayo mau apa? Yang di sini. Ini rezekimu dan rezekinya, jadi nggak boleh di tempat lain. Jangan lupa mama dan orang rumah, jangan anak saja. Umur berapa? Hah? Umur berapa? Puasa nggak? Oh enggak. Oke. Dadah, ya dadah. Deh. Kamu udah makan belum? Kasih. Cece kasih doi dia belanja sendiri. Ini berapa kali berapa? 6 kali 6. Oh ini 6 kali 6. Oh 36 nya besar. Rumah yang ada di Maluku Utara. Ini hari ini udah libur, sorry ya Bu Kadis. So ini rumah ibu siapa? Bu Rani. Ibu Rani adalah penerima manfaat. Cantik sekali ibu hari ini sih. Ini nanti akan menjadi nomor 1 RTLH 2026. Ini rumah RTLH perdana 2026 yang direnov dan hampir jadi, yang paling baru. Jadi kita mau lihat progresnya. Mana Ibu Rani? Gimana rumahnya progresnya? Amin, puji Tuhan lagi berapa? Jadi ini satu rumah atau 2 rumah digabung? Satu. Oh besar ya, ini lebih dari tiba-tiba 36. Ini berapa kali berapa? 6 kali 6. Oh ini 6 kali 6. 36 nya besar. Kan ini pakai ini kan PVC kan lebih bagus kan. Jadi 2026 itu RTLH-nya itu pakai PVC, kita nggak pakai seng dan rangka kayu. PVC-nya kayak gitu dari luar. Jadi dia lebih bersih. Berapa hari atau kayak gitu? Lebih gampang daripada kayu toh? Yeah. Yang dilatih berapa orang dari Perkim dilatih juga? Kita belum, ini baru percontohan. Kita kan baru rekrut FL. Oh. Nanti orangnya datang lagi. Bu tiketnya mahal deh. Nanti keramiknya dari saya. Ini kamar tidur. Tuh dari bawahnya juga bersih. Ininya juga lebih bersih daripada kalau kayu kan. Kamar mandinya di mana? Ini berbeda. Sudah bikin termasuk kapan ya? Ya sudah. Sudah. Oke. Kang, ada catatan? Om siapa namanya? Parde. Om Parde. Buat Pak. Halanya lebih banyak ya. Nanti Om saya kasih Om THR ya. Ini rezekinya Om. Ya, ini HR saudara. Bahan aman. On time. Kapan selesai? Ya, satu minggu. Luar biasa loh, Omnya kerja H-1 lebaran. Uang tukang sudah terima. Full kas bagian. Oh, baru setengah. Cukup buat lebaran enggak? Cukup. Nanti dari sini kasih kerjaan, pokoknya kerjaannya banyak sampai pertengahan tahun masih ada. Ini karena Om yang pasang ini, nanti Om bisa training yang lain juga kan? Gampang kan? Yeah. Malahan lebih gampang daripada kayu, lebih cepat. Sebenarnya ke depan saya mau hitung termasuk pintu-pintu semua PVC lebih tahan lama. Ada catatan dari Ibu? Ada. Jadi dari Mami datang lihat rumahnya Ibu Rani sampai sekarang kurang lebih udah 1 bulan ya. Jadi ini dibikin baru, 2 minggu lagi selesai. Ibu Rani sudah bisa punya rumah sendiri yang tidak bocor. Jadi kalau hujan sudah tidak basah lagi. Ya. Terus yang kontrol dari Ibu Kadis Perkin yang mengontrol 1.200 rumah nanti sama kita. Ya. Kemarin yang 1.500 sudah selesai semua belum? Sebagian ya. Jadi mulai bulan April kita sudah bisa mulai rumah-rumah lainnya semua ya. Nanti ada pemberitahuan siapa yang dapat, siapa yang tidak dapat. Yang tidak dapat berdoa saja supaya tahun depan dapat karena antri yang mau dan kuota banyakkan yang mau. Masih. Ini gimana ya? Secara sosial kan rumahnya ini bukan mereka yang bangun, kita yang bangun. Kalau kemudian dasar penentuan desil itu ditentukan oleh rumahnya dan dia keluar dari desil 5, itu bagaimana?
itu harus duduk. Jadi dia tidak mengubah status dia sebagai desil. Rumah dia ini tidak menunjukkan desilnya. Dia bisa punya rumah seperti ini karena bantuan dari pemerintah. Jangan karena dia dapat rumah ini kemudian dia keluar dari desilnya. Itu yang belum kita konsultasi. Iya, itu harus pastikan. Jadi desilnya dia diterima rumah berawal karena desilnya, Bu. Iya, tapi kemudian nanti kan setiap tahun itu petugas BPS turun. Ketika dia datang survei, dia lihat oh rumahnya udah bagus, dia keluarkan mereka dari desil 4. Ketika dikeluarkan, maka semua bantuan bulanan dia pun ikutan hilang. Itu tidak menyelesaikan masalah, bikin masalah baru itu. Dicek, Pak. Dicek. Kita koordinasikan lagi. Jadi semua ini nih harus kasih catatan kayak kasih kayak stiker aja, label aja. Kita lagi pesan Bu Akrim. Iya, jadi ketika petugas kan kita nggak bisa kontrol. Ketika petugas BPS datang ngecek, bilang rumah ini bantuan dari Pemprov, bukan karena penghasilan ibu sudah banyak ya. Karena kalau ibu keluar dari desil di bawah 5, itu bantuan bulanan tuh hilang semua. Ibu dapat BLT dan PKH nggak ini? Tiap bulan dapat? Tidak. Non rekening kayak kemarin. Dapat 300.000 per bulan dapat. Belum dibagi sini belum. Tapi dia dapat nggak? Masuk Sudah cek? Sudah. Bapak sudah cek nama ibunya masuk? Iya, di pos itu sudah ada. Nanti dapat BLT, ada program dari Pak Presiden 3 bulan 900.000 ya. Nanti diatur ambil. Ya. Oke, Ibu, saya pamit. Mari kita foto. Ya, thank you. Ini Bu, nanti setiap rumah tuh ada RTLH 01 sampai Ya, nanti kasih tahu itu kepada petugas BPS. Jangan dikeluarkan dari desilnya. Listrik aman. Memang harus bayar. Kondisinya dunia, kau beri irama. Karena ibu juga merayakan makanan. Bu tadi Pak Camat itu komplain ke saya, kau pasti ini dong mau kupon, karena orang baru dikasih 2 paket ya, paket November sama Desember. Oh, Bupati yang kasih. Ya, jadi saya bilang udah Pak Camat suruh dong dapat saja. Oh, Bupati bayar. Saya yang bayar. Oh. Selamat Natal. Tuhan memberkati semuanya. Ini harusnya paket murah, tapi karena bupatinya sangat dermawan, jadi Pak Bupati yang bayar, jadi dia jadi gratis. Listrik aman. Kalian tahu listrik ini bisa nyala, ini sumbernya dari mana, tahu tidak? Dari siapa? Terima kasih tidak? Jadi IWIP ke PLN, kemudian mereka bayar ke PLN kan? Jadi awalnya saya masuk. Memang harus bayar. Jadi ini suplai awal 2023 itu 5 megawatt. Kemudian 2025 ditambah lagi 3,5. Ini nanti Januari saya pada tangan yang Covid ditambah di upgrade lagi 1,5, jadi totalnya 8. sudah 10 megawatt nanti di Januari. Tapi sebelumnya tidak ada listrik di sini. Sebelum ada listrik dari IWIP tidak ada Satu listrik di jam sini. itu bisa padam 6 kali. Oh, itu karena PLN nggak cukup. Ya, sekarang udah surplus nih. Ya. Di Januari ini ada 9 miliar Pemda siapkan untuk bayar token listrik. Oh, dapat subsidi. Yang dapat cuma masyarakat yang rumah tangganya listriknya 900 kPa. Ya, makasih Pak Bupati. Kalian tahu, saya tahu Halmahera Tengah ini memang kehidupan sekarang itu tidak sempurna, tetapi kalian tuh harus bersyukur. Kalau kalian ingat sebelum listrik IWIP masuk, ya listrik itu memang harus bayar. Tapi kalian masih ingat masa-masa di mana listrik terada 1 hari mati 6 kali, masih ingat tidak? Sanangka terada. Jadi manusia itu harus tahu bersyukur, Ibu. Dibandingkan dengan semua kabupaten lain, Halmahera Tengah ini termasuk yang sudah lebih baik. Apakah sempurna? Tidak. Apakah baik sekali? Tidak. Tetapi untuk mendapat berkat lagi, harus tahu bersyukur. Masih ada 72 desa di Maluku Utara itu tidak ada listrik sama sekali. Masih ada 200 desa di Maluku Utara itu cuma nyala 12 jam. Jadi kalian bisa nyala 24 jam, jalan sudah aspal, signal ada, ekonomi jalan, rame, bersyukur. Karena kalian itu sudah jauh lebih baik daripada kebanyakan yang ada. Bahwa hidup sekarang masih setengah mati, masih harus bekerja, semua orang masih harus bekerja. Saya ini harus bekerja. Tidak ada orang hidup senang-senang tanpa kerja, tanpa masalah, itu tidak ada. Jadi hati itu harus bersyukur supaya hidup itu terus diberkati. Halo teman, berjumpa bersama saya di Dankir 94 ya. Sangat luar biasa teman-teman ya. Bagaimana Ibu Sherly Joanda kali ini jalan-jalan sore ya, ditemani oleh putri cantiknya ya, seperti artis-artis Korea teman-teman ya, yaitu Edelin ya. Kali ini terlihat sekali sisi lain dari Edelin ya. Edelin ini putri satu-satunya Ibu Sherly Joanda ya, dan sebenarnya anak Bu Sherly itu ada 3,
ya dua ya, Koko dan adiknya teman-teman itu laki-laki, dan Adeline ini adalah ya satu-satunya perempuan. Kalau kita melihat ya, ada kemiripan antara Ibu Shirley dengan Adeline teman-teman ya. Terlihat sekali Adeline sangat luar biasa menemani sang ibu berburu takjil dan berbagi kepada masyarakat sekitar. Dan ini adalah sebuah hal yang sangat langka, yang sangat luar biasa menurut saya teman-teman. Kenapa? Pertama, ya Ibu Shirley, siapa yang tidak kenal Ibu Shirley Juanda, gubernur dengan kekayaan fantastis ya, atau gubernur terkaya di Indonesia. Dan saya rasa bahwa hidup glamor pada saat menjadi seorang pengusaha ya kan, belum menjadi pejabat teman-teman. Ya begitu juga kehidupan anak-anaknya ya. Pasti teman-teman, karena bagaimanapun mereka terlahir dari orang kaya ya. Namun setelah menjadi pejabat publik, di sini kita bisa melihat ya, Ibu Shirley kemudian sangat rendah hati ya. Bagaimana Ibu Shirley membantu masyarakat, dan yang terpenting adalah dengan diajaknya Adeline bersama dengan dirinya jalan-jalan berbagi takjil ya kepada masyarakat. Ini membuktikan bahwa Ibu Shirley mengajarkan kesederhanaan. Ibu Shirley mengajarkan artinya berbagi. Ibu Shirley mengajarkan kepada anak-anaknya untuk membantu masyarakat, teman-teman. Bayangkan ya, menjadi orang yang sangat kaya, tentu kebanyakan orang pasti nggak mau turun ke bawah, ya kan? Dan inilah yang Ibu Shirley lakukan. Ya. Maka saya bilang bahwa Ibu Shirley ini sosok malaikat tanpa sayap. Bagaimana ia mengajarkan anak-anaknya itu dengan tulus membantu masyarakat, ya. Turun ke masyarakat, melihat kondisi masyarakat, berbagi, ya. Dan Adeline ya, selalu Ibu Shirley mengatakan, Adeline bayar, Adeline beri ini, kasih ini ke masyarakat, ke anak-anak, ya. Dan itu adalah sebuah pengalaman, sebuah pemandangan yang sangat luar biasa, teman-teman. Dan itu perlu kita apresiasi dari Ibu Shirley. Bagaimana menurut kalian?